Gini misalnya ini misalkan kan kami pedagang ini, pengusaha. Jadi contoh lah ya, kita lagi di rumah lagi nggak punya ini. Misalnya di rumah lagi nggak punya. Terus kita mau jualan nggak bisa karena cuaca hujan kayak gini. Kita jadi posisi hati kita itu kita harus kayak gimana? Ya, dengan kondisi keadaan seperti ini kan. Jalan rezeki kan bukan cuma satu. Iya. Kalau kita meyakini jalan rezeki cuma satu, berarti kita menyempitkan jalan Allah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Jadi nyembelih binatang. Binatang ini yang menghidupkan Allah. Sekarang kita mau ambil nyawanya, kemudian mau kita makan. Maka kita minta izin kepada Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Cus. Jadi cara menyembelihnya juga memutus dua jalan, jalan makanan dan jalan udara ini. Nah, jadi semuanya harus kita minta izin kepada Allah. Mau menyuapkan makanan ke mulut kita, ke mulut anak kita, maka sebut nama Allah, Bismillah. Jadi gimana? Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia itu melihat kepada makanannya. Anna sababnal ma'a sabba. Sungguh kamilah yang menuangkan air ke muka bumi ini sebanyak-banyaknya. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami yang melembutkan tanah itu untuk tumbuhnya biji. Ya. Fa'ambatna fiha habba. Kemudian kami tumbuhkan biji-biji itu jadi pohon. Fa'ambatna fiha abba wa 'inaba wa qadba. Kami tumbuhkan anggur, pohon-pohon anggur dan taman-taman lain, pohon-pohon yang lain, wa zaitun wa nakhla. Ada pohon zaitun. Zaitun apa manfaatnya? Jadi obat buat manusia. Wa nakhla, dan pohon kurma. Apa manfaat pohon kurma? Memberikan obat juga itu. Pohon-pohon itu jadi obat. Sekarang kita kenal obat kalau jadi pil, jadi apa. Padahal obat yang sesungguhnya yang asli itu ya dari buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan, daun-daunan dan seterusnya itu. Itulah obat sesungguhnya. Wa fakihatan wa abba. Wa fakihatan wa abba, buah-buahan yang dimakan manusia, wa abba, dan buah-buahan yang tidak dimakan oleh manusia. Jadi manusia suruh melihat. Bukan melihat di begini, dia pikirkan, melihat dengan akalnya. Ini buah dari pohon dari biji. Biji dari mana bisa tumbuh? Dari tanah yang basah. Siapa yang menurunkan airnya? Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian dia ucap bismillah dengan nama Allah. Jadi masuknya makanan ke mulut kita sampai perut kita, lambung kita, itu ada nama Allah. Maka kata ulama, seorang ulama dari Mesir, Syekh Mutawalli Sya'rawi, mengatakan, selama engkau minum air atau menelan makanan dengan ada kalimat bismillah, selama air itu ada di perutmu, makanan itu ada di perutmu, maka setan tidak akan dapat mengusikmu untuk berbuat dosa. Kau akan dijauhkan dari dosa. Jadi sebenarnya kita manusia ini termasuk bodoh ya Ustadz ya. Kalau kita bilang kenapa bodoh ini, kalau kita nggak mengenal Allah, setiap apa yang ada di depan mata kita ini kalau kita lihat kebesarannya, nggak ada manusia yang bisa cipta. Kebanyakan seperti kalau pesawat kan memang manusia bisa cipta. Nah, misalnya kayak buah, dari mana datangnya, kok bisa jadi kayak gitu? Manusia mana yang bisa cipta? Ya seperti itu sebenarnya kalau kita lihat kebesaran Allah. Tidak ada manusia langsung bisa bikin pesawat. Bikin pesawat itu ada prosesnya, percobaan. Nah, percobaan itu untuk pengalaman. Jadi sebetulnya dia keterampilan. Seperti orang pesilat dapat melompat setinggi 7 meter. Dia tidak mungkin langsung bisa 7 meter. Dilatih dulu oleh pelatihnya. Ya, ancang-ancang, gunakan ototmu. Ini seperti itu. Nah, itu keterampilan duniawi saja. Di
orang-orang ini kalimat-kalimatnya, ucapan-ucapannya semua tidak bagus. Maka Allah katakan, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada orang yang lebih baik perkataannya, omongannya tidak baik semuanya. Mimman da'a ilallah, selain orang atau dari orang yang mengajak manusia mengenal Allah. Orang yang ngajak manusia mengenal Allah, inilah orang yang terbagus omongannya, pembicaraannya di mata Allah, nilainya. Jadi Nabi Sulaiman atau Nabi Dawud pernah bertanya, kalau orang ngajak manusia kepada Allah, berapa pahala? Satu kata yang dia ucapkan, aku beri dia pahala amalan 1 tahun. Satu kata. Jadi kalau kita menjelaskan kepada orang tentang kebesaran Allah sehingga akhirnya dia beriman, setiap katanya sama, setara dengan amalan 1 tahun. Betapa kayanya dia di surga nanti. Dan semua nabi pekerjaannya itu mengenalkan manusia kepada Allah agar mereka kenal Allah. Itu berdakwah. Kayak kemarin juga kadang lihat kan gonggong, Ustaz. Gonggong ini kan kecil, punggungnya rumahnya ini kan dari kayak keramik gitu. Kayak kapur gitu. Kayak keramik keras. Iya. Di saya dia tumbuh besar, keramiknya juga ikut besar. Apakah dia bikin sendiri? Oh ya, apakah dia bikin sendiri? Sebenarnya kalau dari situ kita bisa bayangkan bahwa ini adalah kebesaran Allah. Ya. Kenapa kita lupa sama dia? Sedangkan di sekitar kita Allah selalu tunjukkan kebesarannya. Kalau kita nonton film ilmu pengetahuan, kalau yang membuat film ini orang yang tidak kenal Allah, maka dia bilang inilah kasih sayang nature, alam semesta. Siapa alam semesta itu? Nah, ini nggak sampai dia ke atas, cuman sampai di alam semesta saja. Nah ini buntu namanya. Kalau buntu itu bodoh, tidak punya ilmu. Maka orang yang bisa mengingat Allah, mengenal Allah dari mana saja, ketika dia berdiri dia bisa mengenal Allah. Ada hal-hal yang bisa mengingatkannya kepada Allah. Waktu duduk pun ada hal-hal yang bisa mengingatkannya kepada Allah. Lihat pohon dia ingat Allah. Lihat apa saja dia bisa mengembalikan kepada Allah. Dia lihat keindahan dia ingat Allah. Maka inilah orang yang disebut ulil albab. Kata Allah, ini orang-orang pandai menggunakan akalnya. Maka orang yang pandai menggunakan akalnya, dia akan dapat apa? Dapat membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak jarang orang-orang yang senantiasa mengingat Allah diberi berita, bulan depan akan terjadi begini. Dia bukan meramal, tapi diberitahu. Ada dikasih firasat. Kasih firasat. Seperti yang dikatakan oleh Umar kepada Sayyidina Ali. Wattaqi firasatal mu'min. Hati-hati kamu dengan firasat orang beriman. Nah, dia orang beriman, orang yang senantiasa ingat Allah. Fa innahu yanzuru binurillah. Dia melihat itu dengan nur dari Allah. Beda dengan firasat orang ketakutan ya. Firasat orang ketakutan yang gak ingat Allah ini beda dengan firasat orang beriman. Ya. Orang beriman ini gak ada lagi ketakutan dalam dirinya. Ya. Jadi bukan mengada-ngada firasatnya. Tapi kalau orang ketakutan ini ketakutan yang menjadi firasat. Ya. Ya boleh jadi hasil firasat orang, misalnya ada dukun. Dia dapat bisikan. Kalau dukun kan pembisiknya adalah jin. Ya. Nah, jin itu di dalam surat Al-Jin dia mencuri info-info yang mau turun ke bumi. Itu di langit, pintu langit. Nah, boleh jadi hasil yang sama, tetapi caranya berbeda. Orang beriman mendapatkannya melalui berita dari Allah. Adapun para dukun dapat beritanya dari para jin. Kisi-kisi lah kalau para dukun ini. Jadi yang satu jalan yang benar, yang satu jalan menyesatkan. Walaupun nampaknya hasilnya sama,
tetapi jalannya tidak sama. Yang ditulis oleh Allah adalah jalan mendapatkannya. Gini misalnya ini kan kami pedagang ini, usaha. Jadi contoh lah ya, kita lagi di rumah lagi nggak punya ini. Misalnya di rumah lagi nggak punya. Terus kita mau jualan nggak bisa karena cuaca hujan kayak gini. Kita jadi posisi hati kita itu kita harus kayak gimana? Ya, Dengan kondisi keadaan seperti ini kan? jalan rezeki kan bukan cuma satu. Iya. Kalau kita meyakini jalan rezeki cuma satu, berarti kita menyempitkan jalan Allah gitu. Kita hidup ini yang diurus sama Allah. Sampai-sampai ada yang menyampaikan, seorang ustadz alumni dari Madinah, seorang muslim walaupun dia dalam kesusahan tidak boleh menampakkan kesusahannya kepada orang lain. Jadi dipandang oleh orang kafir, ya ini orang Islam tidak diurus sama Tuhannya. Berarti harus dihijab ya? Jadi dia harus menampakkan kegembiraan bahwa saya adalah pengikut atau orang yang yakin kepada Allah. Allah mengurus saya. Buktinya nih, pakaian saya rapi, rambut saya rapi, dan begitulah. Jadi jangan menyempitkan jalan Allah. Yang menjadi problem itu karena kita menyempitkan bahwa seakan-akan rezeki kita dari situ aja. Iya. Oh. Sama seperti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau ini kalau dilihat beliau pendekar. Biasanya pendekar ini tak pandai, dia cari uang, bisnis. Iya, iya. Dia andalkan kekuatan. Kerjaan tak ada. Sementara di rumah dah habis. Ketika ditanya istrinya, wah tak ada, sebentar lah kita minta kepada Allah. Akhirnya datang orang menawarkan onta kepada dia. Tadinya dia disuruh beli tepung untuk bikin gandum, beli gandum untuk bikin roti. Gandum ini nanti ditumbuk, setelah halus dijadikan roti, adonan jadi roti. Kasih 6 dirham sama istrinya Fatimah radhiyallahu anha. Setelah dia beli gandum di jalan, ada orang lebih susah lagi. Nah, ini keluarga Rasulullah SAW ini tidak tahan melihat orang yang lebih susah darinya, kecuali dia berikan. Apalah dirinya susah, dia bisa menahannya. Sampai di rumah, mana gandum? Waduh, aku beri tadi kepada pengemis. Jadi buat di rumah gimana? Tunggu Allah kasih. Maka kalimat seperti itu tidak bikin istrinya ngomel. Ya sudah, kita tunggu dari Allah. Karena istrinya paham agama juga. Anaknya Rasulullah. Iya. Jadi datang orang menawarkan onta. Berapa ini onta? Udah aku jual 140 dirham. Baiklah, sekarang aku beli 140 dirham, duitnya nyusul. Ini sudah aku beli tapi duitnya belum aku kasih. Sejenak kemudian orang yang jual onta pergi, datang orang tanya, ini onta siapa? Onta aku. Aku jual lah sama aku. Berapa kau jual? Aku jual 200 dirham. Ya udah aku beli, ini duitnya. Bawalah onta itu. Dia harus memberikan 140 dirham kepada penjual onta. Sementara milik dia berapa? 60 dirham. Yang dia sedekahkan tadi berapa? 6 dirham. Maka Allah katakan, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, untuknya 10 kali lipatnya. Dia bersedekah 6 dirham, Allah balas dengan 60 dirham. Maka itulah keyakinan para sahabat. Jadi seperti tadi kan, kalau nanti biar Allah yang kasih kan, nanti aku minta sama Allah. Itu penting juga berarti ya, kalau kita cari calon istri atau calon suami yang paham agama, supaya bisa bisa diredahkan keinginannya dengan kata-kata seperti itu ya. Ya bisa juga. Segala keperluan
Tapi kita hidup ini kan berkaitan dengan kehidupan orang lain. Iya. Seorang lelaki yang jelek, tapi dia ilmu agamanya sangat bagus, tinggi. Sementara istrinya cantik banget, tapi dia paham agama juga. Ada seorang yang tergelitik ingin bertanya, kok bisa laki-laki jelek beristri cantik? Tergelitik dia untuk menanyai perempuan itu, kakak ini cantik banget, tapi maaf nih, kenapa bisa menikah dengan laki-laki yang kurang tampan gitu? Iya. Maka kata perempuan itu, boleh jadi ini saya ini dijadikan hadiah oleh Allah karena kesolehan suami saya, dan boleh jadi ini teguran Allah kepada saya atas dosa-dosa yang saya lakukan begitu. Jadi tak ada ya berita atau tak ada pembicaraan yang membuat setan itu masuk dalam situ. Jawaban seperti ini jauh dari setan. Setan nggak bisa masuk di situ. Tapi kalau kalimat-kalimat, iya juga ya. Iya. Kenapa aku kawin dengan orang jelek ini? Datang setan menunggangi kalimat itu. Nanti ditimpali lagi dengan yang lebih parah lagi. Artinya panjang jadinya. Di situ jalan-jalan setan sudah tertutup. Kenapa? Karena dia ada ilmu. Maka kata Rasulullah SAW, la alimun asyaddu ala syaitan. Satu orang berilmu lebih berat bagi setan untuk menyesatkannya min alfi abid, daripada 1000 orang ahli ibadah yang tak punya ilmu. Sukanya ibadah saja tapi tak mau menuntut ilmu. 1000 orang pun bisa disesatkan setan daripada satu orang yang berilmu. Jadi ibadahnya bisa digoyahkan ya. Iya. Kalau nggak ada ilmunya. Pikirannya itu digoyahkan oleh setan. Baiklah, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga hari ini kita diberikan, dan ini adalah satu daripada 10 hari Dzulhijjah. Perbanyaklah amal soleh dalamnya. Allah SWT sangat mencintai amal-amal soleh yang kita lakukan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.